بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث والعشرون حديث yang ke-23 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki atan nabiyya yaitu datang rajul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal maka berkata rajul inni ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrati sesungguhnya aku yaitu datang aku ubayyuka hale berbaiat aku kepadamu hale akan berbaiat aku kepadamu ya Rasul 'ala al-hijrati atas hijrah untuk berhijrah. Walaqad kuntu walaqad taraktu abawayya yabkiyan dan sungguh telah meninggalkan aku akan kedua orang tuaku yabkiyan hale menangis keduanya. Ya Rasulullah, aku minta dibaiat untuk hijrah. Di dalam riwayat yang lain untuk jihad. Tapi kepergianku untuk hijrah atau berjihad membuat kedua orang tuaku menangis. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' ilaihima kembalilah kamu kepada keduanya fa'adhikhuma maka buatlah tertawa akan keduanya kama abkaitahuma seperti yang telah membuat menangis engkau akan keduanya. Rawahun Nasa'i. Wa fi riwayatin dan disebut di dalam satu riwayat la ubayyuka hatta tarji'a ilaihima aku tidak akan membaiat kamu sehingga kembali kamu kepada keduanya fatudhikahuma maka membuat tertawa kamu akan keduanya kama abkaitahuma seperti yang telah membuat nangis kamu kepada kedua orang tuamu. Yaqul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bukaul walidain minal uquqi wal kabairi adapun tangisan kedua orang tua artinya apabila disebabkan oleh anaknya minal uquqi yaitu sebagian daripada kedurhakaan dan dosa-dosa besar. Wa an Taisalah ibni Mayyas qala li Ibnu Umar di sini ada takdir qalahnya ya. Qala li Ibnu Umar berkata kepadaku siapa Ibnu Umar atafruku minan nar apakah kamu takut dari neraka wa tuhibbu an tadkhulal jannah dan ingin kamu akan surga. Qultu aku berkata i wallah iya demi Allah. Qala berkata Ibnu Umar ahayyun walidak apakah hidup kedua orang tuamu? Qultu aku berkata indi ummi di sisiku ada ibuku artinya ayahku sudah meninggal. Qala berkata Ibnu Umar fa wallahi demi Allah maka demi Allah law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama jika melembutkan kamu untuk ibumu akan perkataan wa at'amtaha dan memberi makan kamu akan ibumu at-ta'am akan makanan la tadkhulannal jannata maka sungguh akan masuk kamu akan surga mahjtanabtal kaba'ira selagi menjauhi kamu artinya tidak berbuat kamu akan dosa-dosa besar. Intaha telah selesai qaul dari kitab Al-Adabil Mufrad. Wa fi riwayati Ibn al-Khatib dan disebut dalam riwayatnya Ibn al-Khatib an Ali karramallahu wajhah marfu'an hadis marfu' man ahzana walidayhi faqad aqahuba barang siapa yang membuat sedih man akan kedua orang tuanya man maka sungguh durhaka man kepada walidai. Ruwiya anna ba'dha waladi Zaid bin al-Husain annahu kana la ya'kulu ma'a ummihi ala ma'idah diriwayatkan sesungguhnya sebagian anaknya Zaid bin Husain Imam Zaid bin al-Husain annahu sesungguhnya ya ba'd sebagian anaknya Zaid bin Husain karena yaitu ada dia walad la yakulu yaitu tidak makan walad ma'ummihi beserta ibunya ala ma'idatin atas satu tilam. Faqila lahu maka ditanyakan kepada ba'd fi dzalika di dalam sebabnya itu. Faqala maka berkata ba'd waladi Zaid bin Husain akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi 'ainuha fa akuna qad aqaqtuha takut aku antas biku akan mendahului yadi apa tanganku ila ma sabaqat ilaihi ainuha
kepada makanan yang mendahului ilai kepada ainuha apa mata ummi. Fakuna maka ada aku qad aqaqtuha au aqaqtuha, yaitu sungguh durhaka aku akan ummi. Kenapa kamu tidak mau makan satu tilam dengan ibumu? Saya takut tanganku mendahului mata ibuku. Artinya takut tangannya itu mendahului daripada makanan yang diinginkan ibunya. Ini luar biasa adab seperti ini. Saking ihtiramnya, saking takut durhakanya seorang anak, sampai makan satu tilam itu tidak mau. Takut tangannya itu mendahului tangan ibunya atau pandangan ibunya. Nah sekarang begini, kita sebagai anak kalau masih kecil, belum punya pikiran, sering kita dikasih makan duluan oleh ibu kita. Kadang-kadang ibu kita masih lapar, kita yang dikenyangkan lebih dulu. Ibu kita mengatakan, saya sudah kenyang, padahal mereka lapar. Ibu kita lapar, ibu kita selalu mendahulukan kita untuk kenyang lebih dulu sebelum ibu kita. Nah, itu terjadi sering ketika kita masih kecil. Ternyata perasaan ibu itu tidak pernah menganggap anaknya besar, walaupun sudah tua. Walaupun anaknya sudah dewasa, sudah beristri sekalipun, bahkan anaknya itu sudah bercucu sekalipun, mereka kaum ibu masih menganggap anak-anaknya yang sudah juga tua itu sebagai anak yang kecil. Dalam masalah makanan, dalam masalah kasih sayang, dalam masalah cinta tidak pernah berkurang. Kasih seorang ibu tidak akan pernah berkurang. Bahkan sering terjadi kepada kita, bahkan kepada semua orang, ibu kita lebih mendahulukan kenyangnya kita walaupun kita sudah tua daripada dirinya sendiri. Bagaimana sikap kita sebagai anak untuk membalas jasa kedua orang tua kita, khususnya ibu kita? Maka apabila di dalam kitab-kitab syarahnya hadis itu dikatakan, di antara akhlaknya seorang anak kepada orang tua setelah anak itu sudah dewasa, bahkan setelah anak itu sudah beristri, maka ketika punya makanan, yang didahulukan adalah ibunya, bukan istrinya. Adalah ibunya, bukan istrinya. Nah, yang terjadi sekarang, kita kalau datang dari pasar, yang kita dahulukan ibu atau istri kita. Ini yang masalah. Yang kita dahulukan adalah istri kita. Takut istri kita marah kepada kita. Posisi ibu di mana? Padahal tuntunan di dalam syariat yang harus didahulukan adalah ibu kita, bukan istri kita. Maka itu yang harus kita lakukan. Kemudian sebagai menantu, sebagai istri kita misalkan, sebaik-baiknya menantu adalah menantu yang mendahulukan mertuanya daripada dirinya. Menantu yang lebih mendahulukan, mementingkan mertuanya daripada dirinya. Itu adalah tanda-tanda menantu yang salihah. Menantu yang soleh juga dari kaum laki-laki seperti itu. Kalau laki-laki tidak begitu parah masalah ini, yang parah ini masalah perempuan. Bahwa kita sebagai suami harus lebih mendahulukan seorang ibu daripada istri. Dan sebaik-baiknya istri, menantu daripada ibu kita adalah istri yang lebih mendahulukan mertuanya daripada dirinya sendiri. Jangan malah rebutan, jangan malah sebagai menantu malah minta didahulukan kepada suaminya daripada mertuanya atau ibu daripada suaminya. Maka itu termasuk di antara tanda-tanda istri yang tidak salihah. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.